Saudara, neraca dagang Indonesia di bulan Maret kembali surplus. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat surplus bulan Maret mencapai 4,47 miliar dolar. Surplus di bulan Maret tercatat lebih tinggi dibanding bulan Februari 2024 dan Maret 2023. Artinya, neraca dagang Indonesia sudah surplus berturut-turut selama 47 bulan. Tercatat juga angka impor dan ekspor Indonesia turun di bulan Maret. Ekspor turun 16,43%, sedangkan impor turun 2,6% secara tahunan. Pengumuman neraca dagang surplus di bulan Maret jadi tenaga baru untuk pergerakan nilai tukar rupiah. Di perdagangan Selasa kemarin, rupiah menguat ke angka 16.200-an. Lalu apakah fluktuasi nilai tukar akan memengaruhi pergerakan nilai tukar? Kita akan perbincangkan pagi ini bersama dengan peneliti Indef, Mas Ahmad Heri Firdaus. Selamat pagi Mas Heri. Ini pelemahan rupiah kan secara tren ini masih terjadi nih beberapa pekan ini, dan seberapa besar memengaruhi perdagangan internasional di Indonesia? Ya, di satu sisi memang sebenarnya depresiasi rupiah terhadap dolar itu kan artinya bisa meningkatkan ekspor kita ya. Harusnya ekspor kita bisa terdorong karena harga produk asal Indonesia itu menjadi lebih murah ya, seperti itu di luar negeri seperti itu. Tapi di sebaliknya di sisi lain ini akan menimbulkan biaya import yang lebih mahal ya, apalagi untuk sektor-sektor atau industri yang cukup bergantung terhadap bahan baku impor, sehingga apabila dolarnya mahal seperti itu, maka ongkos yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan untuk impor itu menjadi lebih tinggi. Nah, ini yang dikhawatirkan juga di sisi lain mengurangi daya saing kita karena beban biaya importnya yang semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat juga kan sebenarnya surplusnya masih tercatat masih positif gitu ya, artinya masih mengalami surplus neraca perdagangan, tapi jika dibandingkan dengan tahun lalu ya, kalau kita lihat sepanjang triwulan pertama ya, 2024 dibandingkan triwulan pertama 2023 itu memang surplusnya mengalami penurunan. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Dikhawatirkan surplus ini kita semakin mengecil seperti itu. Jadi perlu ada upaya-upaya yang lebih bisa menjaga ya surplus neraca perdagangan kita agar aliran devisa itu masih bisa tetap positif seperti itu. Ya, Mas Heri, Bank Indonesia ini kan mengatakan neraca dagang ini bisa menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Apakah tepat apa yang dikatakan oleh BI ini? Ya betul, memang di satu sisi salah satu indikator ya untuk menopang ketahanan eksternal itu adalah dari neraca perdagangan. Selain itu juga secara kumulatif kita lihat transaksi berjalan kita seperti itu. Kemudian juga neraca pembayaran Indonesia. Jadi salah satu yang perlu dijaga betul adalah untuk ekonomi Indonesia saat ini adalah bagaimana kita menjaga atau memaintain surplus neraca perdagangan. Nah, eh, trennya yang terjadi adalah ketika kita mengalami surplus neraca perdagangan itu biasanya ketika mengalami kenaikan harga komoditas. Jadi kalau harga komoditas lagi tinggi, nah itu diikuti dengan ekspor kita yang meningkat sehingga berkontribusi terhadap surplus neraca perdagangan yang besar juga. Nah, ketika ada gejolak yang menyebabkan turunnya harga komoditas internasional, nah ini juga berdampak terhadap ekspor kita seperti itu. Ketika misalnya volume volume ekspornya meningkat tapi nilainya turun. Nah, ini kan juga artinya harus diwaspadai dampak dinamika global yang yang berpengaruh terhadap pergerakan harga komoditas seperti itu. Ini yang juga harus diperhatikan gitu. Jadi memang untuk menjaga surplus neraca perdagangan perlu dilakukan upaya-upaya terus mendorong ekspor, khususnya ekspor produk-produk yang bernilai tambah ya, produk-produk industri ya, produk-produk yang punya nilai tambah tinggi ya, agar itu bisa terus menopang neraca perdagangan agar tetap positif, karena neraca perdagangan ini kan salah satu komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi seperti itu. Iya, Mas Heri, ini dengan pelemahan rupiah yang terjadi, sebenarnya seberapa besar sih potensi impor Indonesia akan terpengaruh? Ya,
kalau dilihat dari struktur importnya kan memang kita lebih banyak itu import bahan baku ya, import bahan baku, import barang modal, kemudian diikuti dengan import barang konsumsi. Nah, maka kalau misalnya terjadi pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan biaya import itu meningkat, nah ini yang akan terkena paling besar dampaknya adalah kepada import bahan baku ya, kemudian juga barang modal. Nah, import bahan baku ini untuk apa ya? Tentunya untuk proses-proses produksi industri gitu ya. Jadi industri kita banyak sekali yang memang masih mengalami ketergantungan terhadap bahan baku impor. Nah, ini yang akan mengakibatkan meningkatnya harga-harga produk jadinya gitu. Jadi ketika harga bahan bakunya meningkat ya akibat rupiah yang melemah, nah ini juga akan berdampak terhadap meningkatnya harga outputnya, harga produk jadinya. Sehingga apa? Sehingga ini akan berdampak terhadap inflasi di dalam negeri ya. Bisa berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di dalam negeri seperti itu. Di sisi lain, bagaimana dengan penguatan dolar? Akankah memengaruhi ekspor Indonesia? Ya harapannya dolar terhadap rupiah ini stabil gitu ya. Jadi tidak ada gejolak yang cukup signifikan, tidak ada gejolak yang cukup tajam. Harapannya stabil sehingga kita bisa memaintain neraca perdagangan kita. Jadi tidak terlalu bergejolak, berpengaruh terhadap peningkatan nilai impor, juga ekspornya di sisi lain bisa terus didorong. Nah, tapi kita memang harus lebih diversifikasi lah seperti itu ya untuk ekspor. Kalau misalnya impor kan memang kita tidak bisa larang terlalu yang ini ya, yang kalau memang banyak industri yang membutuhkan bahan baku impor, untuk sementara waktu kalau stoknya di dalam negeri tidak ada kan memang harus impor. Tapi kecuali kalau misalnya kebutuhannya sudah bisa dipenuhi di dalam negeri ya maka harus menggunakan produk dari dalam negeri seperti itu. Tapi di sisi lain yang penting adalah bagaimana kita menjaga surplus neraca perdagangan ini melalui peningkatan ekspor. Itu yang lebih penting. Nah, caranya gimana? Tentu dengan lebih mendiversifikasi. Tidak hanya mendiversifikasi produk ekspornya, namun juga diversifikasi negara tujuannya. Itu yang harus juga mulai digenjot gitu ya. Jadi kalau kita menjalin hubungan dagang dengan negara-negara yang selama ini kita sudah cukup tinggi hubungan dagangnya, nah ini kita perlu menjajaki kepada negara-negara yang memang potensial ya untuk kita jadikan market seperti itu. Jadi memang sekalipun neraca perdagangannya surplus, namun masih ada beberapa bagian yang perlu menjadi perhatian dan juga perlu digenjot untuk bisa terus menjaga surplus dari neraca perdagangan kita. Terima kasih Mas Heri, peneliti Indef telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Mas.